Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Sering kali kita berlomba-lomba menunjukkan siapa yang lebih maju, siapa yang lebih layak untuk hidup mewah di dunia ini. Tetapi seringkali kita menjadi lupa bahwa kedamaian dan kebahagiaan sejati hanya terdapat dalam persahabatan dan pertemuan dengan pribadi yang lain, dan diri kita, anggota kita, komunitas kita, keluarga kita yang berasal dari kedalaman hati. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami untuk memuliakan hati putramu dan mengenang karya besar cinta kasih-Nya bagi kami. Jadikanlah kami layak untuk menimba anugerah yang mengalir secara berlimpah dari sumber ilahi itu, sehingga di dalam persiaran hidup kami senantiasa mendasarkan hidup kami pada suara hati yang bersumber daripadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada bacaan hari ini dari kitab Nabi Hosea memberikan gambaran kepada kita tentang Tuhan yang berbalik dari kemurkaannya karena kasih-Nya kepada manusia. Meskipun hatinya terluka, Allah tetap setia. Meskipun hatinya dilukai oleh ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap menunggu kapan pertobatan kita. Karena Allah kita sungguh sempurna di dalam kerahiman-Nya. Ia tidak sampai hati melihat umat-Nya yang menjauh daripadanya menderita. Allah kita selalu mendasarkan kasih-Nya dan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Nya berjalan menurut arahnya sendiri. Kasih Allah senantiasa mendidik kita agar kita tangguh di dalam mengarungi segala penderitaan, tantangan hidup yang terasa makin berat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 hendaknya tidak menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak lagi berhati, yang tidak lagi peduli pada rasa kemanusiaan, yang seolah-olah kita ingin menegakkan sebuah aturan, tetapi menghilangkan kata yang bersumber dari hati, cara pandang yang bersumber dari hati, dan pengambilan keputusan yang bijaksana, yang dapat membawa sukacita bersama. Di dalam bacaan kedua, Paulus memperlihatkan kepada kita kasih Bapa. Dalam diri putranya, ia terbuka terhadap semua ciptaan. Kepada setiap orang yang mau diberikannya kehidupan ilahi, Allah terbuka kepada siapa saja yang di dalam hidupnya senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yang senantiasa mengisi lembaran kehidupannya untuk perbuatan-perbuatan yang baik di mata Allah. Kita diajak untuk mendengarkan Roh Kudus yang diutus untuk menerangi dan membimbing kita yang bersemayam di dalam hati kita. Jika kita hidup menurut nafsu kita, berarti kita hidup bertentangan dengan iman kita. Jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, yang mengenal Tuhan, hendaknya di setiap langkah, keputusan, perjalanan, dan arah hidupnya senantiasa diarahkan pada Allah Sang Pencipta kita. Di dalam Injil Yohanes, kita diajak untuk merenungkan Yesus yang tersalib
di mana jantungnya tertikam oleh tombak dan mengeluarkan air dan darah yang mengalirkan sakramen-sakramen keselamatan yang diwariskan kepada gerejanya yang hidup. Kasih yang begitu istimewa, kasih yang begitu spesial, kasih yang dilahirkan karena luka yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita umatnya. Haruskah kita senantiasa melukai hati sesama kita hanya karena nafsu kita? Beranikah kita menjadi citra Allah yang hadir secara nyata? Kita semua dipanggil untuk selalu berbahagia di dalam penderitaan, di dalam kegembiraan, di dalam sukacita, maupun di dalam kedukaan. Jangan biarkan hidup kita dikendalikan oleh nafsu belaka, tapi hendaknya hidup kita senantiasa dirajai oleh kebijaksanaan hati kita, oleh pencerahan Roh Kudus yang mendampingi kita, dan senantiasa mengarahkan hidup kita di dalam lembaran kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, meskipun hati kita harus terluka, tidak berarti kita membiarkan hidup kita dirajai oleh nafsu yang cenderung menghakimi, membenci, dan memenangkan ego kita. Mari kita jadikan hidup kita semakin lebih bermakna dengan mengasihi iman kita dan bersaksi bahwa hidup yang bersumber dari hati yang diterangi oleh Roh Kudus dan senantiasa diarahkan kepada rencana Allah, hidup kita akan menjadi berkat, akan menjadi sumber sukacita, di mana kita adalah insan berhati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.